Ilmi min mati, ilmu tadi bakal mengeluarkan kita dari kebodohan, ya, karena tanpa ilmu kita tidak bisa beramal, ya, nggak tahu cara istinja, nggak tahu air yang boleh dipakai buat istinja seperti apa, nggak tahu cara wudhu bagaimana, nggak tahu cara mandi hadas besar seperti apa, kan ini semuanya ngerembet, ya. Kalau istinjanya udah salah, tidak bersih, tidak sah, berarti wudhunya pun tidak sah. Wudhunya tidak sah, berarti salatnya pun tidak sah. Itu ngerembet. Makanya berawal dari airnya dulu. Airnya seperti apa, ya? Boleh nggak wudhu pakai air kelapa? Boleh nggak? Hah? Air kelapa jangan pakai buat wudhu, kasih es, gula, enak minum. Nggak boleh dipakai wudhu. Yang boleh dipakai wudhu adalah air mutlak yang tidak ada campurannya, ya. Air pam boleh. Kan gua kata juga Emang dicampur? Masa? Air kali dicampur-campurin jadi air pam. Oh gitu. Iya. Berarti nggak boleh. Ada ilmunya. Ya. Kalau aku juga kalau ada ilmunya kagak tahu. Ya. Aku juga kalau Baru kali ini penceramah diprotes sama jamaah melurus. kalau paman ini mana? Kalau orang lain juga magani. Ceplosan. Curang beraninya sama saudara. Ya, jadi seperti itu, ya, air mutlak. Kalau ternyata air pam boleh ada campuran kaporit, yaitu bisa batal wudunya. Karena ada, ya memang kayaknya ada aroma, bau-bau kaporit, ya kan. Jadi, ya, kalau gitu berarti jangan dipakai buat wudu kalau kita ragu. Ya, gimana kalau air kali Malang? Kali Malang itu ada baunya apa enggak? Kalau baunya bau biasa, bau air kali, gitu kan, bukan bau najis, bau tanah, itu masih boleh. Itu kan bau najis namanya, kotoran. Kalau wudhu di Kali Malang misalkan ada yang lewat tuh najis, biarin dia lewat dulu, jangan diusik. ganggu, ya. Jangan, ini apaan? Gitu, jangan. Diangkat lagi. Biar lewat dulu, begitu udah lewat, lanjut lagi wudhunya. Ya. Itu Pak De. Masa mundur lagi? Kecuali disedot, mundur lagi, ya. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Kita Wudu. kalau seperti itu kita nunggu dulu selesai yang buang air, ya. Saya nunggu selesai yang buang kotoran, biarin dulu. Kalau perlu kita usir. Ntar dulu, gue mau wudhu dulu, gitu, kan. Itu seperti itu. Itu cara minimal kita tahu seperti itu cara penggunaan jenis air yang boleh kita pakai untuk berwudu atau istinja. Yang terakhir dari hadis Nabi yaitu awaladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Gimana kalau anaknya enggak soleh? Soleha berarti. Bukan namanya soleh, bukan. Ada yang namanya soleh? Oh, jadi RT kan? Oh, Masya Allah. Oh, ini warganya ini Ustaz Soleh. Masya Allah. Bapaknya soleh. Iya, kalau bapaknya soleh berarti dia anak Soleh. Benar, anaknya si soleh. Kan seperti itu. Nah, ini perlu karena kita dari mulai kecil jadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik
anaknya supaya ngerti agama, supaya sayang dan cinta sama orang tua sehingga bisa mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih ada ataupun sudah meninggal. Ini harta yang tidak terputus. Tapi jangan salah, ada juga bukan amal soleh aja yang tidak terputus, ada juga dosa jariah. Nah, ini hati-hati. Tanpa kita sadari ada juga yang namanya dosa jariah. Contoh, kita ngajarin orang berbuat dosa, kitanya udah tobat, nggak berbuat, ini orang masih ngamalin, bahkan dia ngajarin lagi, ngajarin lagi, banyak muridnya. Nah ini sekalipun dia udah tobat, ini ngalir terus dosanya. Karena apa? Karena dia yang ngajarin. Ya Allah, aku udah tobat, nggak mau nyopet lagi, tapi anak buahnya banyak masih beredar, nyopet terus tiap hari, ya kan? Tiap hari ngerekrut 1 orang, dalam 1 bulan dapat 30 orang. Tiap hari bikin paguyuban copet. Nah ini bosnya yang ngajarin udah berhenti, udah tobat, insaf pengen jalan yang benar. Tapi anak buahnya masih beroperasi. Ini dosa jariah. Hati-hati. Sekalipun kita udah tobat, bahkan kita sudah meninggal, dosanya ngalir terus tuh, masuk ke rekening dosa kita. Nah ini makanya hati-hati. Ajarkan yang baik-baik. Ketika orang mengamalkan yang baik dari kita, pahalanya ngalir buat kita. Tadi ilmu yuntafa'u bihi. Kita ngaji, belajar sama ustaz, diajarin cara wudhu, cara ini, nanti amalin, nanti ajarin lagi ke orang, ajarin lagi. Nah ini ngalir nih pahalanya ke guru ente, ya. Nah guru ente karena ngajarin ke ente, ngalir lagi ke gurunya, terus nyambung sampai kemana? Kalau memang guru-gurunya bersanad sampai ke Rasulullah, nyambung pahalanya sampai ke Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pahalanya banyak karena udah ngajarin kebaikan kepada kita semua, ya. Terus ngalir, Rasulullah ngajarin ke sahabat, sahabat ngajarin ke keluarganya ke sahabat terus ke tabiin terus ke para ulama sampai ke guru-guru sampai ke kita. Jadi pahalanya Rasulullah ini paling besar, paling banyak, ya. Tiap hari ketika kita berbuat kebaikan, Rasulullah memuji kepada Allah. Ketika kita berbuat kejelekan, Rasulullah memintakan ampun buat kita. Enak gak? Enak, tapi kitanya masih bengal, ya. Masih bengal gak? Masih bengal. Aku di lisan cinta sama Nabi, tapi perbuatannya bertolak belakang, ya. Nah ini sedikit-sedikit kita rubah.